Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini bersama saya Dewa Ode dalam cerita film. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul My Name is Khan. Rilis tanggal 12 Februari 2010 yang diperankan oleh Shah Rukh Khan sebagai Rizwan Khan, Kajol sebagai Mandira, dan Jimmy Shergill sebagai Zakir Khan. Untuk informasi, marga Khan di India identik dengan agama Islam. Film ini menceritakan perjuangan Rizwan Khan, seorang Muslim India penyandang sindrom Asperger yang melakukan perjalanan melintas Amerika Serikat pasca peristiwa 11 September. Perjalanan Rizwan dimotivasi oleh keinginannya untuk bertemu Presiden Amerika dan menyampaikan pesan bahwa namanya adalah Khan dan dia bukan teroris. Untuk profil Rizwan Khan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, Rizwan terlahir dari keluarga sederhana, memiliki kelainan, mengalami gangguan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Tetapi masih memiliki kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang baik yang disebut pengidap sindrom Asperger. Ayahnya bernama dilamar Amanullah, bekerja di bengkel. Di saat ayahnya bekerja, ayahnya sering membawanya ke bengkel untuk bermain sehingga dia sejak kecil bisa memperbaiki barang-barang elektronik. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah ayahnya sudah meninggal atau bercerai dengan ibunya karena tidak dibahas lebih lanjut. Ibunya bernama Razia Khan, bekerja sebagai penyulam pakaian. Adiknya bernama Zakir Khan yang diperankan oleh Jimmy Shergill, dan mereka ini memang keturunan orang cerdas. Zakir memenangkan beberapa piala. Rizwan yang punya kelainan pun sedari kecil sudah pintar bahasa Inggris, mudah memahami dan mengingat sesuatu. Karena Rizwan memiliki kelainan dan sering mendengar kata-kata kasar orang seperti membunuh, bajingan, dan menanyakan pada ibunya maksudnya apa, ibunya pun menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, yaitu manusia itu ada dua jenis yang membedakan hanya orang baik dan orang buruk. Karena Rizwan memiliki kelainan, ibunya pun memberikan perhatian lebih pada Rizwan yang membuat Zakir ini cemburu sama Rizwan dan menganggap ibunya ini hanya memperdulikan Rizwan. Di sekolahnya pun Rizwan sering dibully sama teman-temannya, dan ini yang membuat ibunya mencarikan guru untuk mengajari Rizwan. Jadi tiap hari nanti Rizwan ini akan datang ke rumah gurunya. Rumah gurunya ini kayak di kompleks padat penduduk. Dan saat Rizwan mau ke rumah gurunya, hari itu di depan rumah gurunya ada genangan air. Gurunya pun menyuruhnya untuk pulang karena tidak bisa lewat. Tapi dengan kecerdasan Rizwan dan rasa pantang menyerah dan memiliki hati yang ingin membantu orang lain, Rizwan memompa air itu agar airnya keluar. Di situ orang-orang pada terkagum sama kemampuan Rizwan. Setelah Zakir berusia 18 tahun dan mendapatkan beasiswa, Zakir pun melanjutkan pendidikannya di Amerika, bekerja di sana dan menikah di Amerika. Sebagai seorang ibu, Razia pun ingin di hari Lebaran anak-anaknya itu kumpul, menghubungi Zakir agar pulang ke India bersama istrinya Hasina, karena dia juga belum pernah melihat istri anaknya. Tapi dengan kesibukan Zakir dan Hasina yang mengajar di universitas, Zakir hanya bilang dia akan mengurus perpindahan ibunya dan Rizwan ke Amerika, biar ibunya dan kakaknya ini tinggal bersama mereka. Tapi mengurus perpindahan itu waktunya lumayan lama, hingga ibunya ini meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, Zakir pun mengajak kakaknya untuk ke Amerika tinggal bersama mereka. Istri Zakir, Hasina, dosen psikolog di salah satu universitas di Amerika. Sejak pertama melihat Rizwan, Hasina lah yang pertama kali tahu bahwa Rizwan ini mengidap sindrom Asperger, tidak menyukai tempat keramaian, tidak suka warna kuning, suara bising, dan agak sedikit kesulitan dalam berkomunikasi. Istri Zakir pun membantu Rizwan agar ia tidak takut lagi di tempat keramaian atau tempat baru dengan memberikannya handcam. Jadi di saat Rizwan berada di tempat keramaian, Rizwan ini menggunakan handcamnya agar ia merasa seperti nonton TV. Hasina juga yang membawa Rizwan ke yayasan autis. Penanggung jawab yayasan pun bilang bahwa Rizwan lebih baik daripada pengidap sindrom Asperger lainnya. Dan Hasina juga yang membujuk Zakir agar Rizwan ini diberikan pekerjaan.
Karena walaupun Rizwan agak sulit untuk berkomunikasi, tapi dengan bekerja dia bisa mengungkapkan perasaannya. Zakir pun memperkerjakan Rizwan di tempat ia bekerja di perusahaan Herbal Mehnaz. Jadi Rizwan menjadi sales produk Menhas, menawarkan produk-produk perawatan di salon-salon kecantikan. Rizwan pun melakukan pekerjaannya dengan baik, mendatangi salon-salon menawarkan produknya. Hingga ia akan menyeberang jalan, tapi suara bising kendaraan warna kuning mobil membuatnya ketakutan. Dan orang-orang pun memperhatikannya. Tapi seorang wanita berkata, "Jangan takut, jangan biarkan rasa takutmu semakin besar karena itu akan menghentikanmu mencapai tujuan." Membuat Rizwan ini terfokus pada tujuannya, yaitu menawarkan produknya ke salon yang ada di depannya. Ternyata wanita tadi juga bekerja di salon itu dan Rizwan langsung tertarik mendengar tawa Mandira yang diperankan oleh Kajol, beragama Hindu, berstatus janda anak satu yang bernama Syamir. Ia cerai karena KDRT dan perselingkuhan suaminya. Mandira pun membeli produk yang ditawarkan Rizwan dan memesan 6 pieces setiap item. Tapi kejujuran Rizwan yang membuat Mandira terkagum. Rizwan menyampaikan bahwa produknya akan expire dalam jangka waktu 3 bulan. Dan Mandira hanya membutuhkan 4 pieces per itemnya. Dan semenjak itu pun Rizwan sering memperhatikan Mandira dan jatuh cinta sama Mandira. Mereka pun beberapa kali jalan bersama hingga Rizwan melamar Mandira. Tapi Mandira ini memberikan syarat, Rizwan harus menunjukkan tempat yang belum pernah ia kunjungi. Hari-hari pun berlalu, Rizwan pun sering ke tempat kerja Mandira untuk menawarkan produknya. Dan saat itu di salon lagi ramai. Dan Mandira lupa sudah membuat janji sama anaknya Syamir ke museum. Jadi di sana itu banyak tempat-tempat hiburan, banyak game untuk keluarga. Karena salon lagi ramai, Mandira pun meminta tolong Rizwan untuk menemani anaknya. Sam pun dengan kecewa pergi bersama Rizwan, bukan sama ibunya. Tapi di tempat itu, Sam dan Rizwan ini ikut game teka-teki nama hewan. Dengan kecerdasan Rizwan, mereka pun memenangkan lomba itu, membuat Sam sangat bahagia. Sam pun menunjukkan hadiah yang mereka dapat di lomba itu pada ibunya. Mandira yang melihat kedekatan Rizwan dan Sam pun tampak bahagia, mengingat Sam juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Singkat cerita, Rizwan menemukan tempat yang pasti Mandira belum pernah melihatnya. Rizwan pun mengajak Mandira ke tempat itu untuk memenuhi syarat yang Mandira berikan, yaitu di atas bukit dan melihat kota yang ditutupi awan. Mandira pun terkesima dengan kesungguhan Rizwan yang benar-benar mewujudkan syarat yang ia berikan. Mandira pun setuju untuk menikah. Rizwan pun memberitahu adiknya Zakir bahwa dia akan menikah dengan Mandira. Tapi adiknya Zakir tidak setuju karena Mandira beragama Hindu dan haram dalam Islam menikah beda agama. Dan banyak perbedaan antara Hindu dan Islam. Zakir pun menegaskan kalau kakaknya tetap ngotot mau menikah dengan Mandira, maka dia akan memutuskan hubungan persaudaraan dan menyuruh kakaknya untuk meninggalkan rumahnya. Tapi Rizwan beranggapan tidak ada perbedaan antara dirinya dan Mandira dan hanya mengingat ucapan ibunya bahwa yang membedakan manusia itu cuma dua, yaitu orang baik dan orang buruk. Saat Mandira memutuskan untuk menikah dengan Rizwan, Mandira pun setuju dengan saran pelanggannya Nyonya Sarah agar Mandira pindah ke Banvilla, membuka salon di sana dan bertetangga dengannya. Mandira pun sangat akrab dengan tetangganya yaitu Nyonya Sarah dan anak mereka pun bersahabat dan satu sekolah. Di hari pernikahan Rizwan dan Mandira, meski Zakir tidak menghadir pernikahan kakaknya, tapi Hasinah, istri Zakir, tetap datang sebagai perwakilan keluarga Rizwan. Hari-hari Rizwan dan Mandira pun tampak bahagia, memiliki keluarga yang utuh, lingkungan yang baik, tetangga yang baik. Mandira dan Sam pun memakai nama marga Khan. Jadi nama mereka itu menjadi Mandira Khan, Syam Khan, dan membuka salon dengan nama Mandira Khan. Tapi hari-hari bahagia itu tidak bertahan lama, di mana pada tanggal 11 September ada pengoboman yang dilakukan oleh teroris
dan di situ banyak korban. Semenjak itu, Muslim di Amerika itu diintimidasi, yang punya toko diacak-acak, salon Mandira pun tidak berjalan karena nama salonnya ada Marga Khan. Penjualan produk Rizwan juga tidak berjalan, malah ada seorang bos menembak karyawannya hanya karena karyawannya seorang Muslim. Semenjak itu juga banyak Muslim di Amerika mengganti nama, laki-laki yang berowokan dicukur agar tidak nampak seorang Muslim. Identitas Islam disembunyikan karena mereka itu bisa diserang kapan saja. Bahkan Hasina istri Zakir menjadi sasaran hanya karena ia berhijab. Sampai Zakir pun untuk keamanan Hasinah menyuruh istrinya untuk sementara jangan dulu menggunakan hijab. Mandira yang mendengar kabar Hasinah bersimpati dengan mengunjungi rumah Zakir. Mandira pun masuk menemui Hasinah, sedangkan Rizwan tetap menunggu di luar. Karena dulu Zakir mengatakan untuk tidak menginjakan kakinya ke rumahnya. Zakir pun menghampiri kakaknya meminta maaf dan menyuruhnya untuk masuk ke rumahnya. Mandira yang tidak putus asa karena salonnya tidak berjalan memutuskan untuk mencari pekerjaan di salon. Dan ia diterima di salah satu salon, tapi Mandira memastikan pada salon itu dengan jujur bahwa suaminya adalah seorang Muslim dan nama belakangnya adalah Khan. Tapi pihak salon tidak mempermasalahkan. Ini membuat Mandira sangat bahagia karena mendapatkan pekerjaan. Walaupun Muslim dihindari, tapi tidak dengan Nyonya Sarah yang sudah menganggap Mandira itu sebagai keluarga dan mengundang mereka makan malam di rumahnya karena suaminya akan meliput perang di Afghanistan. Hingga suaminya pun meninggal saat meliput. Saat itulah Riz, anak dari Nyonya Sarah, sahabat Shem, menjaga jarak sama Shem karena menganggap ayahnya meninggal karena orang Islam yang membunuhnya. Shem pun bertanya-tanya kenapa Riz menghindarinya dan selalu menanyakan pada Riz sebenarnya ada apa. Hingga tanggal 27 November, Shem yang meminta izin untuk pergi bermain bola dan tidak pernah kembali lagi. Setelah selesai bermain bola, Shem pun menghampiri Riz, mengingatkan Riz kenapa menghindarinya, padahal mereka adalah teman baik. Riz pun mengutarakan isi hatinya bahwa Islam itu hanya memperdulikan jihad. Perdebatan pun terjadi, tapi kakak kelasnya yang ada di situ sebanyak 4 orang, teman dari Riz membela Riz. Tapi namanya anak-anak, ada yang ikut campur bawaannya emosi. Sebagai kakak kelas yang merasa tersinggung dengan ucapan Shem, pun tidak terima dan mengoroyok Shem. Riz walaupun menjauhi Shem, tapi dia juga tidak terima Shem dikeroyok. Mencoba menghentikan, tapi sayangnya dia juga dipegang, dihajar oleh 3 orang hingga Shem meninggal dunia di lapangan bola. Setelah Shem meninggal, mereka pun mengancam Riz untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang kebenarannya dan memaksa Riz untuk meninggalkan lapangan bola tersebut. Mandira pun sangat sedih dengan kepergian Shem. Polisi pun tidak mendapatkan bukti atau saksi di tempat kejadian yang menduga itu adalah rasis terhadap Muslim karena nama belakang Shem adalah Khan. Mandira pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan Rizwan, karena kalau dia tidak menikah dengan orang Muslim, pasti hal ini tidak akan terjadi. Menyesali kenapa nama Shem ditambahkan dengan Marga Khan dan sampai meminta Rizwan untuk meninggalkannya. Dan memberikan syarat pada Rizwan yang mustahil Rizwan bisa lakukan, yaitu memberitahu masyarakat Amerika, memberitahu presiden bahwa Khan bukanlah teroris dan Shem anaknya bukanlah teroris. Perjalanan Rizwan untuk menemui presiden pun dimulai. Meninggalkan rumah dan mulai menyimpulkan informasi kegiatan-kegiatan presiden. Sedangkan Mandira yang ditemani Nyonya Sarah masih mondar-mandir di kepolisian menantikan perkembangan penyelidikan pembunuhan anaknya. Di perjalanan, Rizwan yang berusaha untuk menemui presiden di tengah-tengah masyarakat yang anti-Islam, Rizwan benar-benar menunjukkan sikap seorang Muslim, toleransi dengan agama apapun, ikut bersedekah di penggalangan dana yang dilakukan umat Kristen, tetap sholat dimanapun dia berada.
Setelah 179 hari melakukan perjalanan, Rizwan sampai di kota kecil yang hanya memiliki 204 penduduk. Di situ dia mengenal Mama Jenny karena sudah menolong anaknya, Jul, yang terjatuh dan membawanya pulang. Mereka pun saling menceritakan sukacita, di mana Mama Jenny ini menceritakan putra sulungnya seorang prajurit yang meninggal karena perang di Irak. Sedangkan Rizwan menceritakan anaknya Syam yang sudah 6 bulan meninggal dunia. Sedangkan Mandira yang senantiasa aktif menunggu perkembangan dari penyelidikan, malah kepolisian ini ingin mengutuk kasus Syam karena sudah 6 bulan tidak mendapatkan saksi dan tidak ada perkembangan penyelidikan. Yang membuat Mandira ini sangat kecewa dan berjanji dia akan menemukan sendiri pelakunya. Mandira mulai membagikan selebaran bagi siapa yang ada petunjuk tentang pembunuhan Syam untuk menghubunginya. Rizwan pun sudah sampai di Los Angeles dan sudah 3 hari mempelajari keadaan di situ. Memperkirakan presiden akan lewat di mana agar ia bisa bertemu presiden yang sudah dijadwalkan akan berkunjung di kampus itu. Untuk melancarkan keinginannya itu, Rizwan pun berdoa di masjid. Tetapi di masjid itu, Rizwan mendengar pembicaraan seorang dokter Faisal Rahman yang menghasut para jamaah di situ untuk berkorban dengan berjihad dengan nama Islam, dengan dalih Nabi Ibrahim juga mengorbankan anaknya demi Islam. Mendengar itu, Rizwan membantah ucapan dokter Faisal bahwa Nabi Ibrahim memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan darah anaknya tertumpah. Dan itu benar, Allah menyelamatkan nyawa Ismail. Dan ini menunjukkan jalan Allah adalah kasih sayang. Islam tidak membunuh orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak dengan membenci orang lain. Rizwan pun mengatakan bahwa dokter Faisal sudah berbohong. Tidak hanya di situ, Rizwan pun meminta nomor telepon NBI pada adik iparnya Hasina untuk melaporkan dokter Faisal sebagai teroris. Presiden Amerika pun sampai di tengah-tengah para mahasiswa itu dan Rizwan pun berdesak-desakan memanggil Pak Presiden, Pak Presiden. Ini menyita perhatian salah satu jurnalis asal India yang bernama Raj untuk merekamnya. Di tengah kerumunan orang, Rizwan pun meneriakkan, Pak Presiden, saya adalah Khan, saya bukan teroris. Mendengar teroris, pengaman presiden pun langsung melakukan pengamanan dan orang-orang di situ pada panik. Rizwan pun berhasil diamankan dan dipenjarakan. Melihat histori Rizwan yang selalu mencari tahu keberadaan presiden, ini menguatkan dugaan bahwa Rizwan adalah seorang teroris. Sedangkan Raj yang sampai merekam Rizwan Khan menimbulkan rasa penasaran kenapa Rizwan meneriakan saya adalah Khan dan saya bukan teroris di tempat umum. Rasa penasaran itu membuat Raj mencari tahu tentang Rizwan. Rizwan sebagai sales produk kecantikan, alamat Rizwan, saudara Rizwan. Raj pun memperjuangkan agar reporter mau memberitakan proyeknya. Dan benar saja, reporter langsung menghampiri kediaman Zakir dan Hasina menanyakan tentang Rizwan. Hasina pun menyayangkan Rizwan dituduh sebagai teroris, padahal Rizwan pernah menghubungi NBI melaporkan Dr. Faisal Rahman. Zakir pun menegaskan apa salahnya Rizwan sebagai rakyat di negara ini ingin bertemu dengan presiden. Dan berita ini menyebar di seluruh Amerika, termasuk hakim yang menangani kasus ini langsung menghubungi NBI untuk memastikan kebenarannya. Di Amerika pun, terutama umat muslim, berita Rizwan pun menjadi topik utama. Mandira, umat muslim, dan yayasan autis yang dulunya Rizwan pernah ke sana bersama Hasina ikut menyuarakan agar Rizwan dibebaskan karena dia bukanlah teroris. Rizwan yang tidak bersalah pun dibebaskan. Berita tentang Rizwan pun banyak yang penasaran, mempertanyakan alasan Rizwan mau bertemu presiden. Sekaligus berita Rizwan banyak yang menginspirasi terutama umat muslim yang tadinya setelah 11 September menyembunyikan identitas muslim, sekarang sudah kembali seperti normal. Umat muslim sudah menampakkan lagi identitas muslim, seperti Hasina yang tadinya melepas jilbabnya sekarang memakainya kembali. Sedangkan Rizwan yang mendengar kabar di kota Georgia
terjadi badai Loli, langsung teringat Mama Jenny yang menjadi tempat persinggahannya saat melakukan perjalanan waktu itu dan menunda keinginannya untuk bertemu presiden. Rizwan pun memutuskan untuk ke Georgia untuk membantu Mama Jenny. Setibanya di sana, Rizwan pun melihat kota itu sudah terendam banjir dan mendapatkan warga pada berkumpul di dalam gereja dan beberapa warga sudah meninggal dan terluka akibat badai itu. Raj, seorang jurnalis yang mendengar kabar Rizwan ke kota Georgia, Wilhelmina, ikut menyusul Rizwan agar bisa mendapatkan informasi tentang Rizwan. Di sana, Rizwan membantu pada warga memperbaiki atap yang akan roboh dan diliput oleh Raj, mengabarkan bahwa Rizwan, seorang muslim yang baru-baru ini ditahan karena dituduh menjadi musuh negara, sekarang mencoba menyelamatkan orang-orang yang ada di kota Georgia. Berita ini membuat umat muslim tergerak, termasuk Zakir dan Hasina berbondong-bondong ke kota itu memberikan bantuan pada warga di sana. Mereka pun mulai membangun kota itu dengan gotong royong. Berita tentang kota itu pun ramai diperbincangkan, dari kota sekitar pun turut membantu pembangunan kembali kota itu dan mereka tergerak karena ada satu orang yang memulainya, yaitu Rizwan Khan. Rizwan Khan pun beritanya di mana-mana. Di situ Rizwan menceritakan perjalanannya yang panjang karena ia disuruh oleh istrinya Mandira untuk menemui presiden dan menceritakan anaknya Syam dan teman baik anaknya yaitu Riz. Ini membuat Riz memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya pada ibu Syam yaitu Mandira bahwa dia diancam, makanya tidak berkata jujur. Tapi Mandira yang tidak terima dengan kata maaf dan tetap diproses di kepolisian. Para pelaku pembunuhan Syam pun ditahan. Nyonya Sarah pun memberikan saran pada Mandira untuk melepaskan kemarahannya agar ia tidak kehilangan Rizwan. Rizwan yang lagi bersiap meninggalkan kota itu karena merasa tugasnya sudah selesai dan melanjutkan perjalanannya menemui presiden karena 3 hari lagi pemilu dan dia harus sesegera mungkin untuk bisa bertemu presiden. Rizwan sampai terkaget melihat Mandira ada di situ. Dan saat mau menyapa Mandira, Rizwan ditusuk oleh pengikut Dr. Faisal Rahman yang sakit hati karena Rizwanlah Dr. Faisal Rahman ditangkap. Rizwan pun langsung dilarikan di rumah sakit, tidak sadarkan diri beberapa hari hingga pemilu selesai. Setelah Rizwan pulang dari rumah sakit, Rizwan pun akan tetap bertemu presiden terpilih yaitu Barack Obama yang dijadwalkan akan berkunjung ke kota Georgia, Wilhelmina yang telah dilanda banjir. Meski Mandira melarang Rizwan untuk tidak melakukan itu, tapi Rizwan tetap bersikeras akan menemui presiden dan memberitahu Mandira bahwa seorang Khan selalu menepati janji. Rizwan yang didampingi Mandira, Zakir, Hasina, dan para pendukung Rizwan yang menginginkan Rizwan bertemu presiden pun sudah berada di tempat kediaman gubernur menunggu kedatangan presiden terpilih. Di situ presiden terpilih Barack Obama langsung menyuruh ajudannya untuk memanggil Rizwan Khan untuk menemuinya. Rizwan Khan yang dampingi Mandira pun langsung berhadapan dengan presiden terpilih. Rizwan pun mengatakan bahwa disitulah Rizwan mengatakan saya adalah Khan dan saya bukan teroris. Dan mengatakan anaknya Syam juga bukan teroris. Itulah perjuangan Rizwan Khan yang berhasil menemui Presiden Amerika dalam film My Name is Khan yang berdurasi 2 jam 42 menit. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.